Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video kali ini kita bergelut lagi ya dengan bonsai. Dan ini bahan jenis serbin ya, 1000 bintang atau biasa jenis orang menyebutnya serisa ya. Pada kali ini ya, ini kemarin ya, ini ceritanya bonsainya dulu nih. Ini kita cerita ya. Ini besar ya, kemarin besar, habis itu saya nolkan. Nah, habis saya nolkan, ini kan tumbuh nih, tumbuh yang baru dan kayaknya agak ya rumit ya seperti ini, dan saya loss. Dan sekarang kita akan mencari apa namanya, percabangan baru ya, yang akan kita buat program. Soalnya untuk keseimbangannya ya, supaya bekas potongannya itu tidak terlihat, supaya antara cabang-cabangnya sudah setara dengan batangnya. Jadi ya harus kita khususkan ya, atau dalam artian kita buang lah, kita buang cabang-cabang yang kita tidak perlukan. Oke. Misalnya ya seperti ini ya. Nah, kayak gini kan ya. Ini ada cabang-cabang yang di sini ya, kita buang. Nah, seperti itu ya. Cabang-cabang yang tidak kita perlukan cukup satu aja sudah cukup. Misalnya ini juga ya, ada yang di dalam seperti ini. Ini kan sudah pasti istilahnya nih, kalau bahasa saya sih ini kayak gini nih, tabrakan dia. Nah, lihat kan. Nah, ini tabrakan, ini dia arahnya ke dalam, jadi kita buang aja walaupun itu besar ya, sudah cukup besar. Nah, karena kalau kita menolkan, habis itu kita lihat kan sudah pasti itu ada yang disuburkan lah oleh tanaman itu sendiri, dan juga ada yang tidak. Jadi supaya dia lebih fokus, maka kita harus mengurangi percabangan itu sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Dan di sini ada dua juga ya. Cuma karena namanya kita menyesuaikan dengan batang ya. Ini kan ada dua cabang tumbuh dalam satu ya. Ini kan ada dua ya. Dia tumbuh di dalam satu tunas. Jadi kita buang supaya nanti ini kan ada bekas lukanya ya, bekas potongan. Jadi harus kita buang salah satu yang kita anggap itu dominan, dan juga itu nanti bisa diarahkan. Jadi salah satu kita buang. Nah, jadi sisakan satu seperti ini ya. Dan ini juga harus kita rapikan nantinya ya, yang bekas potongan ini ya. Masalah ini belum kita rapikan. Dan juga yang di dalamnya, ini kan ada tabrakan lagi satu ya. Waduh, ini agak berat ini kayaknya, tidak bisa pakai gunting ya. Oke, kita buang biar tidak terjadi tabrakan seperti itu. Oke, dan juga yang tumbuh di bawah seperti ini ya. Ini memang sih bagus ya, kalau yang sudah terbiasa dengan bonsai ya, sebenarnya bisa masih digunakan. Cuma yang ibaratnya yang kalau kita masih awal ya, kalau cuma lebih bagus kita buang saja. Soalnya ini menyulitkan. Dan di bawah tumbuh tunas baru, soalnya ini serbin memang sering banyak tumbuh ya. Nah, ini juga tumbuh di sekitar batang ya. Dan ini juga nantinya rencana akan dinaikkan juga akarnya, jadi kelihatan seperti ekspos terus ya. Dan bawahnya ini ya terdapat piring juga. Nah, ini juga ya kita buang saja ini. Ini sekitar ya, aduh susahnya. Ini sekitar berapa bulan ya? Sekitar hampir 2 bulan ya saya loss. Ini sudah seperti ini ya. Sekitar 2 bulanan saya loss. Saya biarkan saja dia tumbuh. Masalah kemarin ini saya bingung ya, kan tidak beraturan. Jadi ya udah, daripada pusing baikkan dipotong, dinolkan ya. Biar dia mencari sendiri lagi, baru kita program lagi. Ini kalau
kita liarkan terus, dia malah tambah tidak beraturan nanti. Dan juga hamanya juga sering banyak ngumpul ya di tempat-tempat. Ini kalau serbin biasanya itu yang sering hamanya itu apa, hama siput ya, siput itu sering, itu semut juga ya, semut. Nah, kita buang saja yang tidak diperlukan. Oke. Oke, yang mana lagi? Ya ini yang di dalam sini. Cukup kita sisakan anu aja ya, dikit aja. Nah, seperti ini kan besar dia. Cuma ini biasanya ya, yang penting kita potong dulu, sisanya nanti baru kita perbaiki dengan itu apa, pisau ya. Pisau atau alat pahat ya. Seperti ini kan di dalam cepitan ya. Nah, dia harus kita perbaiki lagi menggunakan pisau agar lukanya itu keren ya, keren apa, bagus ya, lukanya itu bagus. Nah ini, ini atasnya tidak tumbuh, dia tumbuh di sini ya. Oke. Nah yang di tengahnya ini kita buang ini. Oke. Nah jadi mulai terlihat ya. Ini nanti kita buang juga ini. Ini tumbuh di sini ya, karena mata tunas saya di sini. Ini sebenarnya kenapa saya beri jangka ini, supaya tidak kering ya di sininya ini. Maya saya potong lebih. Saya lihat mata tunas tuh ada tumbuh di sini, udah potong sini. Soalnya kalau saya press motong itu tidak saya sungkup, ya sudah pasti kering nanti di sini. Oke, ini juga ada yang di dalam satunya. Aduh, ini Bang masalahnya dari serbin itu ya. Ya itu kadang seenaknya aja tumbuh. Nah, padahal besar ini loh, sudah loh. Yang intinya ya tetap juga yang bagus itu tetap sebenarnya harus kita pantau sih seminggu sekali ya. Apalagi ketika kita meliarkan, walaupun istilahnya kata-katanya meliarkan, bukan berarti kita biarkan ya, tetap sebenarnya harus pantau. Cuma mungkin ya ada kesibukan, ada hal yang lain ya, terpaksa. Nah kalau kasusnya seperti ini, boleh kita lihat ya. Nah ini kan ada tumbuh ya, bisa kita potong, dia malah tumbuh di atasnya ini. Memang ini bisa dibengkok nanti, cuma atas ini sulit biasanya. Tapi kalau di atas ya, di atas bukan di bawah ya. Kalau di bawah kan misalnya ini kan, ini kalau kita potong sayang loh, soalnya dia harus kita los supaya menyeimbangkan ya. Soalnya batang di bawah cabang di bawah ini usahakan lebih besar daripada yang atas. Tapi kalau yang atasnya ini tadi jadi masalah, kita potong pendek aja lagi seperti ini. Nah kalau untuk serbin ya, khususnya serbin itu lebih bagusnya itu tumbuhnya dia menyamping, bukannya dongak di atasnya itu kayak ini kan. Nah, kecuali itu sudah mulai anak-anak ranting ya, bagus. Tapi kalau masih percabangan ya jangan. Oke, kita perlu apa? Kalau untuk pertama sih ibaratnya kalau kelihatan jelek tak jadi masalah ya. Masalahnya memang itulah sebuah program ya, namanya kita program memang seperti itu. Jadi untuk awal ya memang sih kelihatannya kadang bentuknya itu kayak apa ya, banyak warnanya masih istilahnya itu. Kalau saya lihat itu komentar-komentar bilangin kayak cacing ya, memang seperti itu, kayak cacing. Nah, oke, ini juga kita buang ya. Wah ini ada, ini bagusnya gimana ini ya. Buang satu. Nah sudah. Oke, ini juga ya, kita lebih fokus ya. Biasanya habis kita los, kita cari perantingan ya. Habis kita cari perantingan, lalu kita besarkan ya. Kita pilih-pilih yang mana yang harus kita besarkan, yang mana yang harus dibuang, seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini, tinggal pembesaran cabang aja lagi. Nah, kalau gerak dasar ya, ibaratnya kita sudah punya bonggol ya, bonggol seperti ini ya, lumayan lah. Nah,
Kalau ini rencana sih masih tetap ya, saya lebih suka ke semal, ukuran semal. Jadi potnya ceper, lebar, ini di atasnya kelihatan akarnya, jadi sepertinya teduh seperti itu. Nah, saya biasanya fokus keteduhannya itu. Waduh, nggak kelihatan yang atas lagi ya. Nah, yang atas. Oke, mana tadi yang mau saya buang? Waduh, lupa saya. Itu kadang bisa lupa juga saya. Nah, ini kita buang yang agak dongak ke atas ya. Wah, ini yang sulit tuh ini ya. Terus milah ini kan di sini. Ini aduh. Ada, kita buang satu ini. Udah biar aja dulu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kalau kita lihat ya, ini sudah mulai mulai kita pilah-pilah. Dan ini melanjutkan dari pembesarannya juga ya, pembesaran cabangnya biar ini seimbang antara ini sama ini ya. Paling enggak ini agak besar sedikit ya. Nah, untuk yang seperti ini ya, seperti ini kita ini ada sedikit saran ya, ada sedikit masukan ya, dan juga kita berbagi pengalaman. Hal yang pertama ya, ini biasanya saya menggunakan ini ya, pisau. Ini pisau bikinan ya, dan yang ibaratnya dari pisau bekas lalu saya gerinda jadi seperti ini ya. Nah, ini habis itu biasanya ya, untuk merapikan yang kayak gini-gini kita bisa menggunakan ini ada tersedia di online juga bisa, atau juga kita bisa buat sendiri ya, entah itu dari payung ataupun besi-besi sisa ya, yang sudah ibaratnya yang sudah kita perkirakan bahwa itu tuh sudah kayak seperti ini ya, sudah agak melengkung ya. Nah, ini jadi kita tinggal menajamkan di bawahnya. Cuma di online juga ada ini murah aja harganya ya, cuma ya harga ya itulah, ada kualitas ada harga. Ini pun sudah mulai sudah mulai karat karena terkena air. Dan enaknya ya, kalau kita beli yang sudah jadi, ini juga banyak menyediakannya. Untuk bonsai juga di online juga banyak, tapi ya kadang banyak juga yang nggak terpakai ya, walaupun ini banyak jenisnya, banyak juga yang nggak terpakai. Cuma yang jelas ya, mau bikin sendiri bisa, mau beli juga bisa, harganya pun terjangkau ya, harganya terjangkau. Saya lupa ini harganya berapa ya, cuma kalaunya 50.000 nggak ada seperti ini. Sebenarnya itu kurang dari 50.000 ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Misalnya saya ambil contoh ini satu ya. Ini kan misalnya di dalam sini ya. Misalnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan ini misalnya seperti ini ya. Nah, tinggal kita potong aja, lebih enak. Masalahnya dia dapat menjangkau ya, dapat menjangkau hal-hal yang kecil. Nah, ini bekas-bekas potongan harus kita rapikan. Kenapa? Karena nanti supaya tidak terjadi pembekakan yang tidak kita inginkan. Nanti malah kadang ada yang di atas lebih besar daripada di bawahnya karena gara-gara bekas potongannya itu. Nah, ini kan enak kalau kita nah kan bisa kita bersihkan, jadi muat ini kalau yang kecil seperti ini ya. Nah, kan enak. Apalagi misalnya kayak di sini ya, ini kan sulit ini ya, jadi kita menggunakan yang kayak gini ya. Nah, ini alat-alat pahat, ini saya juga lupa namanya, tapi ini terus ada yang lebih kecil lagi. Nah, ini yang kecil, cuma ini biasanya digunakan buat pemahat ya, pemahat kayu. Saya juga belinya di toko bangunan ini kemarin ya. Cuma lupa saya harga pastinya itu berapa. Yang jelas ini ibaratnya terjangkau ya harganya. Nah, kan enak seperti ini.
pelan-pelan saja ya. Kalau kita mau ngebonsai itu kita tidak usah buru-buru ya, walaupun kita ini dikejar durasi ya. YouTube ini kan punya durasi ya, jadi ya tak jadi masalah. Memang harus pelan-pelan, soalnya kalau kita salah ya, salah potong nanti malah bahaya. Oke, jadi sampai di situ dulu ya. Apabila ada saran, kritik, dan juga komentarnya ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Yang jelas untuk video kali ini ya, bagaimana cara kita ya memilih perantingan ya, memilih percabangannya ini supaya dapat teratur nanti tumbuhnya, dan juga kita bisa memperkirakannya. Yang jelas usahakan kita tidak menumbuhkan tunas-tunas yang kita tidak perlukan ya. Walaupun pertamanya kelihatan jelek, tidak jadi masalah ya. Yang penting program jalan terus. Yang jelas itu terakhirnya itu nanti ya, walaupun masih berbentuk gini ataupun orang bilang oh kayak cacing masih, oh nggak jadi masalah, teruskan ya. Oke, sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.